Untuk kelas 10, pelajaran fisika yang pertama, pokok bahasanya adalah tentang besaran fisika dan satuannya. Di dalam bab ini nanti kalian akan dikenalkan dengan bermacam-macam alat ukur panjang, alat ukur waktu, alat ukur massa, dan banyak lagi. Tapi pada kesempatan kali ini kita fokuskan saja kepada alat ukur panjang. Nah, diharapkan setelah proses belajar mengajar ini selesai, ada kemampuan dasar yang Anda miliki. Setelah bab ini selesai atau pelajaran ini selesai, minimal kalian dapat melakukan pengukuran besaran pokok, misalkan tentang besaran massa, besaran panjang, besaran waktu. Di bab ini, besaran fisika dan satuannya ini kalian akan dikenalkan dengan beberapa macam besaran, termasuk besaran pokok, ya, besaran turunan, besaran skalar, besaran vektor, ya. Maka setelah pelajaran ini selesai, kompetensi yang harus Anda miliki, Anda juga dapat melakukan penjumlahan tentang vektor. Jadi intinya bab ini nanti ada 3 poin, supaya gampang kita buatkan 3 poin. Yang pertama tentang pengukuran, yang kedua tentang besaran satuan, dan yang ketiga tentang operasi vektor atau penjumlahan vektor. Maka untuk pelajaran yang pertama, yaitu kita belajar tentang alat ukur panjang dulu. Alat ukur panjang itu bermacam-macam, mulai dari yang standar sampai yang paling teliti. Alat ukur panjang yang familiar, kita mulai dengan yang familiar, yang tiap hari kalian temui, yaitu mistar. Gambar mistar seperti yang saya tampilkan di gambar. Kalian mungkin tidak asing. Maka sebetulnya apa sih mistar itu? Mistar itu adalah alat pengukur panjang yang sering digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 100 meter. Karena mistar sendiri pada umumnya panjangnya adalah maksimum 15, 30, ya, bahkan 100, ya. Lebih dari 100 kita jarang menemui. Diharapkan setelah pelajaran ini nanti selesai, atau pada pelajaran ini kalian tahu juga bahwa semua alat ukur itu memiliki nilai skala terkecil dan ketelitiannya. Jadi setelah kalian mengamati mistar yang saya buatkan gambar di depan itu, maka Anda harus tahu berapa nilai terkecil dari mistar dan berapa ketelitian mistar. Jadi nanti mistar ini ketelitiannya dibanding dengan alat ukur yang lain seperti mikrometer skrup, jangka sorong, itu ketelitiannya lebih rendah. Di bawah mistar ada jangka sorong, di bawah jangka sorong ada mikrometer, di bawah mikrometer mungkin nanti ada mikrometer digit. Nah, anak-anak sekalian, baiklah kita kupas lebih dalam tentang skala terkecil dan ketelitian penggaris. Ya. Untuk lebih jelasnya, saya ambil pen dulu. Kalian perhatikan dengan seksama agar tidak mengalami kesulitan. Ya. Ini saya tampilkan adalah gambar mistar. Kalau kita amati mistar itu memiliki skala. Ada skala yang besar ini 1,
2, 3. Tapi di dalam skala ini ada skala lagi terkecil. Nah, satu skala mistar ini ternyata di dalamnya yang besarnya 1 cm ini di dalamnya berisi 10 macam skala kecil. Ini apa artinya? Bahwa mistar ini memiliki ketelitian sebesar 1/10. Jadi ketelitiannya mistar adalah 0,1 cm. Nah, itu cara mencari ketelitian alat, khususnya mistar. Setelah kita tahu ketelitiannya adalah sebesar 0,1 cm, langkah selanjutnya kamu harus tahu juga berapa ketelitian alatnya. Ketelitian alat diperoleh dalam satu pengukuran itu adalah setengah kali skala terkecil. Kalau mistar memiliki skala terkecil sebesar 0,1, maka ketelitian alatnya sama dengan setengah dikalikan 0,1. Berarti ketelitiannya mistar adalah 0,05 cm. Paham anak-anak? Ya? Gampang kan? Nah, jadi pada kesempatan kali ini sudah gamblang saya jelaskan tentang alat ukur panjang penggaris yang memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm dan memiliki ketelitian atau ketidakpastian sebesar 0,05 cm atau 0,5 mm. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Oke anak-anak, saya pikir sudah jelas untuk alat ukur panjang yang pertama, mistar. Selanjutnya kita lanjutkan dengan alat ukur panjang yang kedua, yaitu jangka sorong. Jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat pengukur panjang yang lebih teliti dibanding penggaris. Adapun bagian-bagian dan bentuk jangka sorong seperti ini. Paham ya? Nah, di dalam jangka sorong ini juga nanti ada skala. Ada yang dinamakan skala utama, ada yang dinamakan skala nonius. Dan di dalam jangka sorong ini ada rahang yang tetap, artinya rahang yang tidak bisa digeser, yaitu rahang yang ditempati oleh skala utama. Nah, ini pada rahang ini artinya terdapat skala utama. Dan juga terdapat rahang yang bisa digeser, namanya rahang geser. Di rahang geser ini terdapat skala nonius. Apa itu skala utama? Apa itu skala nonius? Ya, skala nonius ini nanti menunjukkan ketelitian alat.